satu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Olahraga renang kerap dilakukan tanpa perlengkapan atau bantuan. Jadi saat renang lebih banyak menggunakan anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki untuk bergerak atau mengapung di air. Saat ini renang sudah menjadi olahraga populer yang diminati banyak orang. Bahkan saking populernya, renang telah dikembangkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Renang bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Olahraga dalam air ini memang tak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga memberi manfaat besar untuk kesehatan. Jika dilakukan secara rutin dan teratur, renang bisa mencegah beberapa penyakit seperti stroke, jantung, dan diabetes. Setelah berenang, biasanya tubuh bugar dan rileks, perasaan cemas dan stres bisa berkurang bahkan hilang. Hal tersebut menjadikan renang sebagai salah satu olahraga yang cukup populer. Pengertian renang menurut para ahli. Menurut Muhajir, pada tahun 2004, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang menjadi meningkat. Yang kedua, menurut Budi Ningsih, pada tahun 2010, renang adalah satu antara olahraga yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Sejarah atletik dunia itu dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi, yang pada saat itu bangsa Iris telah melakukan gerakan-gerakan olahraga yang mirip dengan atletik. Pujangga Yunani yang bernama Homeros dalam bukunya menyatakan bahwa kegiatan atletik sudah dilakukan pada tahun 1100 sebelum Masehi yang ditandai seperti kegiatan perlombaan kereta kuda, adu tinju, gulat, yang pada awalnya dimulai dengan perlombaan lari dan ditutup dengan lomba lempar lembing. Yunani menyelenggarakan pesta olahraga pada tahun 776 sebelum Masehi yang dinamakan Olimpiade Kuno. Nomor yang dipertandingkan pada Olimpiade Kuno tersebut adalah lomba lari, pentalon, pankration, gulat, tinju, dan pacuan kuda. Orang yang mendapat juara dari pertandingan tersebut maka akan dinobatkan menjadi juara Olimpiade. Sejarah renang. Perlombaan renang itu dimulai sekitar tahun 1800. Sebagian perenangnya berenang menggunakan gaya dada. Nah, pada tahun 1873, John Arthur Trunken memperkenalkan gaya Trunken di lomba-lomba renang setelah meniru renang gaya bebas suku India. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trunken mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melecut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti renang gaya samping. Nah, renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Nah, nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm tahun 1912. Pada tahun 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Di Hindia Belanda,
Perserikatan Berenang Bandung didirikan pada tahun 1917. Pada tahun berikutnya didirikan Perserikatan Berenang Jawa Barat dan Perserikatan Berenang Jawa Timur. Didirikan pula pada tahun 1927. Sejak itu pula perlombaan renang antar daerah mulai sering diadakan. Rekor dalam kejuaraan tersebut dicatatkan sebagai rekor Belanda. Sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang dimulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Bandung SEF, Zwembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memperkarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya West Java Zembon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan Ost Java Zembon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional, Poerwo Soedarmo mendirikan PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetensi. Kemudian kita lanjut di perkembangan atletik di Indonesia. Langsung saja, cabang olahraga atletik dimulai berkembang di Indonesia pada permulaan tahun 1930 ketika pemerintahan Hindia Belanda memasukkan atletik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah. Kemudian Belanda juga membentuk organisasi yang menangani penyelenggaraan pertandingan atletik dengan nama Netherlands Indische Athletic Unie atau NIAU. Di Pulau Jawa berdirinya organisasi-organisasi seperti Atletik, ISSV, Hales, dan IAC di Jakarta, PAS di Surabaya, dan ABA di Surakarta. Di Sumatera berdiri organisasi atletik yang bernama Sumatera Athletic Band atau SAB di Medan pada tahun 1930. Setelah mengetahui sejarah atletik, diperoleh kesimpulan bahwa atletik di Indonesia masih berumur begitu muda. Akan tetapi, berkat peranan NIAU pada zaman Belanda telah tampil para bintang atletik Indonesia yang sangat handal seperti Effendi Saleh, Tomasowa Matsor, Saleh Muhammad Nurbambang, Harun Ar-Rasyid, Muhammad Abdullah, dan FGE Ropimben yang mencapai loncatan setinggi 1,8 m. Harun Ar-Rasyid berhasil mempunyai prestasi yang membanggakan. Cabang-cabang gaya renang. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya kupu-kupu, yang ketiga gaya punggung, dan yang keempat gaya dada. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan dan di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas. Bedanya, pada gaya punggung wajah berenang berada di atas permukaan air sehingga mudah untuk bernapas dan membuka mata. Renang gaya dada disebut juga
Renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Renang gaya dada adalah gaya renang yang posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam permukaan air. Dalam gaya dada, perenang dapat melihat ke depan saat berenang. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan, mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang, kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama, dan koordinasi gerak yang baik. Gaya ini paling sulit dipelajari dibandingkan gaya lainnya. Induk organisasi renang di dunia adalah Federation Internationale des Nations yang disingkat FIFA, yang dibentuk pada tahun 1908 di Inggris atau di London. Induk organisasi renang di Indonesia adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat PRSI. Persatuan Renang Seluruh Indonesia dibentuk pada tanggal 21 Maret 1951 dengan ketua umum pertama adalah Profesor Dr. Purwo Soedarmo, dan saat ini telah terbentuk 34 provinsi seluruh Indonesia. Pengurus besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia didirikan berdasarkan atlet pendirian di depan Notaris Irma Wati Hadie SH, Jalan Dewi Sartika, nomor 12 Jakarta Timur, dengan nomor 1 tanggal 5 Maret tahun 2012. Di sini saya akan menjelaskan materi perlombaan renang di dunia. Gerakan renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Pemenang babak penyisihan maju ke babak semifinal, dan pemenang semifinal maju ke babak final. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Pada tahun 1873, John Arthur Trudgen memperkenalkan gaya Trudgen di lomba-lomba renang setelah meniru renang gaya bebas suku Indian. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trudgen mengganti gerakan kaki gaya bebas yang meluncur ke atas ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti renang gaya samping. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912. Pada 1902, Richard Pavel memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya,
Gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Pada tahun 1936, perenang Hindia Belanda bernama Pat Stem mencatat rekor 59,9 detik untuk nomor 100 meter gaya bebas di kolam renang Cihampelas, Bandung. Pat Stem dikirim sebagai wakil Belanda di Olimpiade Berlian 1936. Persatuan Berenang Seluruh Indonesia didirikan 21 Maret 1951 dan berikut ini adalah perenang asal Indonesia yang sudah memenangkan beberapa perlombaan di internasional. Yang pertama itu Lukman Niode. Lukman Niode merupakan perenang asal Indonesia dengan kelahiran Jakarta 21 Oktober 1963. Beberapa prestasi yang pernah ia bukukan adalah yang pertama memegang rekor Asia untuk 100 meter gaya punggung. Yang kedua, Lukman Niode ini pernah membawa pulang 2 medali emas untuk nomor punggung 100 meter dan nomor 100 meter di ajang Asia Games Singapura 1983. Yang ketiga, mendapat gelar The Best Performance di Cypress High School. Yang keempat, menjadi salah satu kontingen Indonesia yang tampil di Olimpiade 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat. Yang kedua yaitu Richard Sambera. Richard Sambera merupakan perenang putra andalan Indonesia dengan kelahiran Jakarta 19 Desember 1971. Beberapa prestasinya yaitu yang pertama, meraih medali perunggu di Asia Games 1960 di Beijing, Cina. Yang kedua, ia juga pernah meraih penghargaan All-America Divisi 1 NCAA. Yang ketiga, ia juga pernah menjadi pemegang rekor SEA Games untuk cabang renang 100 meter. Yang keempat, pemenang medali emas di SEA Games untuk cabang renang 50 meter pada tahun 1957, 1997, dan 1999 dan 2001. Selanjutnya, ia juga pernah meraih medali perak untuk World Swimming Championship untuk cabang renang 50 meter Hong Kong pada tahun 2000. Dan yang terakhir, ia juga pernah menjadi Best Indonesia Athlete SIWO PYI tahun 2001. Selain itu, Richard juga menjadi salah satu pendiri di National Champion Millennium Aquatic Club dan sempat ikut untuk berkompetisi dalam ajang triathlon lari jarak jauh seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu Elsa Manoara Nasution. Elsa merupakan perenang asal Indonesia yang dikhususkan untuk di gaya punggung. Beberapa prestasi yang pernah ia torehkan pada wanita yang lahir pada 25 Oktober 1977 ini yaitu yang pertama, meraih medali perunggu pada event 100 meter gaya punggung di SEA Games 2003 di Hanoi, Vietnam. Yang kedua, berkompetensi di Olimpiade Sydney 2000 di nomor 100 meter gaya punggung. Yang ketiga, atlet terbaik nasional SIWO atau PY Jaya 1980, 1981, dan 1983. Selanjutnya, mendapat 9 medali emas dalam kejuaraan antar klub di Jakarta tahun 1983. Dan selanjutnya, ia juga pernah meraih 8 emas dan 2 perak di PON Jakarta tahun 1985.